Dalilul Falihin Syarah Riyadus Sholihin bab sabar. Hadis sekarang hadis ke-19 nya dalam bab sabar, hadis ke-19. Alah, hadis yang kemarin ya di bab ke berapa, yang ke 18. Sekarang ke 20 ya. Ini kemarin hakikat apakah yang menimpa seseorang itu, ini suka jadi pertanyaan, ini musibah, ujian atau azab. Ini terjawab gitunya sebetulnya dengan hadis yang ke-19. Iza aradallahu bi abdihi khairon ajjalalahul uqubata fid dunya. Jika Allah menghendaki bagi seorang hamba kebaikan, maka Allah akan menyegerakan ukubah azabnya di dunia. Artinya mungkin kan bahwa yang diterimanya itu adalah azab yang disegerakan, tapi dengan maksud Allah menghendaki baginya kebaikan, azabnya Allah segerakan di dunia, berarti nanti di akhirat sudah bebas, azabnya disegerakan di dunia. Jadi yang diterimanya apa? Azab, tapi dengan maksud menyegerakan azabnya di dunia. Karena di awal redaksinya tadi iza aradallahu bi abdihi khairan, apabila Allah menghendaki bagi seorang hamba kebaikan, Allah menyegerakan azabnya di dunia. Wa iza arada bi abdihi syarra, apabila Allah menghendaki bagi seorang hamba keburukan, asyarrun gitunya, syarrun keburukan. Nah, wa iza aradallahu bi abdihi asyarra, apabila Allah menghendaki bagi seorang hamba keburukan, amsaka anhu bidzanbihi, artinya tidak Allah azab di dunia, terus ditumpuk dosanya, berarti terus ditumpuk dosanya hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, hingga nantilah azabnya itu Allah timpakan di akhirat. Amat buruk berarti. Lalu yang disebut musibah yang seperti apa? Rasulullah SAW kan pernah jatuh dari kuda. Apakah itu azab yang disegerakan? Mana mungkin, kan Rasulullah nggak punya dosa. Rasulullah itu sama sekali bersih dari dosa. Pernah jatuh dari kuda, pernah ditimpuk, dilemparnya waktu di Taif sampai berdarah giginya tanggal. Nah, yang dialami Rasulullah itu apa? Ini azab dari Allah? Nggak ada azab bagi Nabi, karena azab itu hanya atau akibat dari dosa. Sementara Rasulullah SAW tidak punya dosa, musibah namanya. Ujian, kalau ujian apa yang bukan ujian? Karena selama di dunia manusia itu diuji oleh Allah. Diujinya ada ya dengan sesuatu yang sesuai keinginan, sesuai harapan, menyenangkan. Ada juga yang diujinya dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak diharapkan, menyakitkan. Intinya itu yang di surat Al-Fajr ya, surat Al-Fajr ayat 15-16 ini ternyata kan jelas di situ dua-duanya ujian. Yang ini ayat yang auzubillahiminasyaitonirrajim, fa amal insanu iza mabtalahu. Nah, ini ujian, diuji gitu ya. Fa amal insanu iza mabtalahu rabbuhu. Manusia itu apabila diuji oleh Allah. Ini di ayat yang ke-15, diujinya dengan apa? Diujinya itu dengan fa'akramahu wa na'amahu, diangkat derajatnya menjadi orang yang terpandang, terhormat, status sosialnya tinggi, terkenal, kaya gitulah ya. Akramahu fa na'amahu fayaqulu, ternyata manusia diuji demikian itu malah berkesimpulan Rabbi akroman, Allah memuliakan aku. Kemudian yang kedua sama, mabtalahu fa iza mabtalahu, apabila diuji dengan faqadaru alaihi rizqahu, yaitu ditakdirkan miskin.
Ini sesuatu yang tidak diinginkan lah gitu oleh manusianya. Ujiannya berupa sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan. Salah juga manusia berkesimpulan. Fayaqulu rabbi ahanan. Tuhanku menghinakan aku. Padahal itu adalah ujian. Ya, jadi kalau ini ujian, musibah, azab. Kalau ujian, apa yang bukan ujian? Kesenangan ujian, kesulitan juga ujian. Anu tadi mungkin ini musibah atau azab. Tanya diri sendiri, pantas gak kita diazab oleh Allah? Kalau ternyata azab, harus bersyukur Allah menyegerakan azabnya. Ini dalilnya apabila Allah menginginkan kebaikan, di antara caranya ya, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah menyegerakan azabnya. Jadi kalau kita ini kena musibah, wis sombong sekali dia. Emang gak punya dosa apa? Menyebut ini musibah. Kalau bagi Rasulullah pasti kan, karena Rasulullah SAW tidak punya dosa. Karena azab Allah itu akibat dari dosa. Rasulullah gak punya dosa kan pasti. Tapi kena kan oleh hal-hal seperti itu. Rasulullah diuji. Pasti, mana ada manusia tidak diuji. Makanya kan apa yang bukan ujian gitu kan. Kalau soal ini ujian, nah apa yang bukan ujian? Tapi masalahnya ini musibah atau azab. Wah, gak berani sekarang mengatakan itu musibah. Emang orang itu bersih, gak pantas diazab? Atau musibah? Ya, tapi dosanya tidak ya berarti dosanya ditangguhkan. Wah, rugi pisan. Di dunianya kena hal yang menyakitkan, musibah, dosanya tetap, karena dosanya itu akan dibalas nanti di akhirat. Mending ngaku azab, alhamdulillah ku Allah tidak azabna ayeuna. Bersyukur kan di azabnya itu di dunia, berarti Allah menghendaki kebaikan. Azabnya disegerakan. Azab di dunia pasti ringan. Ya, azab di dunia itu pasti ringan, karena untuk di dunia ini berlaku la yukallifullahu nafsan illa, apapun ya, tidak ada yang Allah timpakan beban kepada seseorang kecuali masih di dalam batas kemampuannya. Sementara azab neraka itu jauh di luar batas kemampuan manusia bisa menahan. Ya, jauhnya di luar gitu batas kemampuan manusia. Mungkin tayanya hadis yang kemarin itu sebagai jawabannya dari ada pertanyaan seperti itu gitu ya. Tapi kan manusia itu ingat nukarituna teh, kalau yang didapatkan itu hal-hal yang buruk, hal yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan. Allah sedang menguji saya. Pret cek orang teh. Tenel lipak kemana sidik hidup penuh dosa keur diazab teh. Allah sedang menguji saya. Gak pernah ketika orang mendapatkan kenikmatan yang, apalagi kenikmatan yang besar lah gitunya, ya katakanlah mendapatkan rezeki yang banyak, itu mendapatkan jabatan yang naik jabatan, gak pernah mengatakan Allah sedang menguji saya. Semuanya merasa bahwa itu hasil kerja keras dirinya. Ingat gitu ya, ketika bahwa Allah sedang menguji saya itu kalau yang didapatkannya itu hal-hal yang tidak menyenangkan saja. Saya erges gitu becek Allah teh, aing teu ngarti jelema mah. Makanya kan di surat tadinya Al-Fajr yang tadi, nah ya karena itu seperti itulah manusia. Ketika diuji dengan kenikmatan, mengatakan bahwa Allah memuliakan aku. Teu ngarti dasar pun cek Allah. Sehingga dia seperti mau tidak mau nih, kalau sudah dengan cara berpikir demikian, maka akan berperilaku seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Itu yang di surat Al-Baqarah berapanya yang 18 gitu, Al-Maidah 18 gitu kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa kami ini adalah nahnu abnaullah wa ahibba'uh,
kami ini adalah anak-anak Allah, dalam tanda kutipnya bukan anak, kami ini adalah anak-anak Allah dan manusia-manusia yang paling dicintainya. Dengan landasan itu maka Yahudi kenyataan dan mereka itu bebas berbuat apapun. Bebas berbuat apapun karena mereka itu kalaupun mereka masuk neraka maka paling juga hanya sebentar itu. Masa Allah mengazab orang-orang itunya yang menurut mereka anak-anak Allah dan yang paling dicintainya. Ujub namanya, merasa dirinya merasa hebat, merasa aman, sehingga tidak lagi memperhatikan amalnya. Itu yang kemarin ya. Nah kemudian ada hadis yang kedua yang kemarin itu inna izomal jazai ma'a izomil bala. Sesungguhnya besarnya balasan dari Allah itu berbanding lurus gitunya sesuai dengan ujiannya yang Allah berikan. Kalau ujiannya ringan ya balasannya juga kecil. Kalau ujiannya besar balasannya juga besar. Wa innallaha ta'ala iza ahabba qauman, sesungguhnya Allah itu apabila mencintai satu kaum ibtalahum pasti Allah mengujinya, justru bukan mengujinya ya, tapi mengujinya di sini kan bukan, jangan diartikan dengan hal-hal yang buruk. Namanya ujian bukan tadi selalu apakah berupa kesenangan, kenikmatan yang sesuai keinginan, itulah dasarnya ya, karena dua-duanya ujian ternyata. Itu yang di surat Al-Fajr ayat 15 dan 16-nya, dua-duanya ujian. Apakah ini karena disebutnya bukan menimpakan hal yang buruk. Apabila Allah mencintai satu kaum maka Allah pasti menguji mereka, karena melalui ujian itulah seperti redaksi sebelumnya, besarnya balasan pahala dari Allah itu berbanding lurus sesuai dengan besarnya ujian. Pasti diuji, justru kalau Allah mencintai satu kaum pasti Allah mengujinya. Dan ujian dan pahala yang didapatkan itu sesuai dengan besar kecilnya ujian. Nah, barang siapa yang ridho terhadap ujian Allah itu maka baginya keridhoan Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu, barang siapa yang tidak suka, tidak senang, marah-marah terhadap ujian yang Allah berikan. Nah, biasanya kan kalau tidak suka, tidak senang, marah-marah kalau ujiannya berupa hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan. Coba diujinya dengan kekayaan, nggak pernah mengatakan Allah sedang mengujiku tuh tinggal ibri benghar ke abdi. Nggak ada yang ngomong gitu. Nah itulah yang kemarinnya saya kira jadi ya pertanyaannya itu sebetulnya, apakah yang kena kepada seseorang itu tiganya dia itu apa ini ujian, musibah atau azab? Kalau ujian pasti ini ya. Artinya bukan kalau ujian, iya ujiannya. Nah hanya yang ini musibah atau azab, itu tinggal introspeksi diri. Kalau itu musibah bukan azab, apa memang iya saya ini tidak pantas diazab? Atau memang iya musibah, berarti bukan azab yang disegerakan. Benar itu musibah, artinya itu bukan azab, bukan balasan, bukan azab dari dosa, tapi musibah. Berarti dosanya berarti nanti di akhirat. Musibah bisa musibah, iya. Kalau musibah artinya itu bukan azab dari dosa, karena hal itu kan Allah timpakan juga kepada Nabi. Contohnya Nabi jatuh dari kuda, azab dari Allah bukan. Karena Rasulullah SAW pun ketika jatuh dari kuda itu kan akibatnya lama, lumayan sebulan. Itu Rasulullah nggak bisa kemana-mana. Sampai beliau itu mengasingkan dirinya, ini penyembuhannya cukup lama ternyata karena jatuh dari kuda. Azab mustahil Allah mengazab Nabi karena pasti tidak punya dosa. Nah kalau bagi selain Nabi mungkin ya mungkin, berarti dosanya tidak dibalas
di dunia disegerakan dengan azab, dan mending azab daripada musibah mah tuh. Mending azab atuh daripada musibah mah. Kalau itu azab berarti dari dosa yang mana? Sudah hilang tak dosanya karena Allah sudah memberikan balasannya dari dosa tersebut berupa azab. Apabila seperti itu kejadiannya, justru ini berarti Allah menghendaki baginya kebaikan. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah menyegerakan azabnya. Justru sebaliknya, kalau tidak disegerakan, iza aradallahu bi abdihi syarra, apabila Allah menghendaki keburukan bagi seseorang, maka amsaka anhu bi dzunubihi, dosanya tetap disimpan oleh Allah. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, ya nantilah azab dosanya ini akan diberi balasan azabnya nanti di akhirat. Tong musibah Allah lah mending azab be ayeuna mah gitu. Mending eta siga nanti daripada musibah mending azab. Soalnya hari musibah menyeri sarua jeung azab. Ya gitu kan, menyakitkannya sama dengan azab, mengecewakannya sama dengan azab, mending azab. Nah, daripada 2 kali di dunia musibah gitu ripuh nyeri dosa tidak terhapus, nanti di akhirat wah parah. Kalau sudah di akhirat diberi balasannya, akhirat sudah beda alam dengan sekarang. Dengan di dunia hanya beda situasi, beda dimensi, beda kadarnya, wah beda segala-galanya antara dunia dan akhirat. Dengan perbandingan segala sesuatu yang ada di dunia itu atau perbandingan dunia dengan akhirat itu kan ibarat orang menyelupkan telunjuk ke lautan. Nah, ketika dia mengangkat telunjuknya, nah dunia itu ibarat jumlah air yang nempel di telunjuknya itu sakitu dunia jumlah ibarat jumlah air yang menempel di telunjuknya, sementara akhirat itu adalah samudra lautan seluruhnya. Nah, sekarang yang baru, nah sekiranya sudah sampai pada kesimpulan lahnya hadis yang kemarinnya diulas sedikit barusan. Seperti itulah kesimpulannya. Apa ini ujian? Pasti, karena tidak ada yang tidak selama manusia di dunia itu tidak ada yang bukan ujian. Hanya ini musibah atau azab, bisa musibah, bisa azab. Kalau azab berarti untung karena azabnya disegerakan, itu tandanya Allah menghendaki baginya kebaikan. Kalau musibah berarti dosanya tidak terganggu, dosa masih utuh. Berarti dosanya masih utuh. Nah, ini musibah, ini bukan azab dari dosa. Mungkin musibah, mungkin karena musibah itu Allah kenakan kepada Nabi saja, Allah memberi musibah sama, padahal jelas Nabi tidak punya dosa. Nah, sekarang yang baru, ini hadis populer, kisah yang ada di hadis ini populer. Ini tentang apa namanya ya? Karena ini ibu-ibu sihnya, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Dengan kisahnya ini dia dikenal sebagai apa namanya? Kalau Khobabnya kemarin kan ya, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Khobab, dialah bapaknya kesabaran dalam keteguhan, itulah keteguhan keteguhan, kesabaran dalam menghadapi siksaan. Karena Khobab kan ininya di antara semua sahabat, ini Khobab nih yang mendapatkan siksaan yang paling beratnya, ujian keimanan. Dan memang ya ini ujian keimanan gitu ya. Nah, di mana kan disiksa oleh orang-orang Quraisy, oleh kafir Quraisy itu, bahkan sampai dililit dengan rantai yang menyala. Ya, seperti besi yang dimasukkan ke dalam bara api kan jadi merah gitunya, menyala. Nah, dililitkan ke badannya, kemudian kepalanya juga di atas kepalanya disimpan itu besi yang panas.
Nah, kalau ini yang ada di hadis ini tentang Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ini di antara sahabat, kalau perempuan hanya satu bahkan ini ya, sahabat perempuan yang disebutkan ada di surga. Ada kan sahabat yang khususnya disebutnya sahabat yang 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Ini sangat terkenal nih, ada 10 sahabat. Di antaranya yang 4 itu adalah yang paling utama, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya. Ada 10 orang. Di luar itu sebetulnya ada, seperti Bilal kan sudah kepastian masuk surganya sudah diberitahukan oleh Rasulullah melalui mimpi. Aku mendengar langkah kaki Bilal di dalam surga. Nah, ada seorang perempuan yang namanya disebutnya terkait dengan dia berada di dalam surga, yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik juga sahabat yang terkenal kan, Anas bin Malik seorang sahabat yang terkenal. Nah, ibunya Anas bin Malik disebutkan Rasulullah melihat Ummu Sulaim di surga itu ketika Isra Mi'raj, dibawa masuk ke surga, dan Rasulullah mengatakan aku melihat ada Ummu Sulaim di dalamnya. Nah, ada Ummu Sulaim di dalam surga. Nah, Ummu Sulaim ini ada satu kisah tentang Ummu Sulaim ini yang sangat terkenal, bukan ini yang sangat terkenal, yaitu tentang kesabarannya. Seperti ini berarti ini berarti hadisnya cukup panjang nih, yang mengisahkan kejadian ini. Hadisnya riwayat muttafaq alaih. Ya, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun yang ada di Bukhari dan Muslim ini ada sedikit lah gitunya perbedaan lafad. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kana ibnun li Abi Thalhata radhiyallahu anhu yashtaki. Anas bin Malik mengatakan anaknya Abu Thalhah. Abu Thalhah ini bapak tiri, bapak sambung, istilah nantinya dari Anas bin Malik. Berarti harus ini dulu sedikit nih ya. Waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Ummu Sulaim ini masuk Islam. Sementara suaminya Malik, kan Anas bin Maliknya, suaminya Malik marah besar, bahkan sering memarahi sampai memukuli Ummu Sulaim karena masuk Islam alasannya. Terakhir, karena tidak bisa gitunya, Ummu Sulaim ini tidak juga mau keluar dari Islam, Malik kemudian mengatakan, saya akan pergi dan tidak akan kembali lagi kalau kamu tidak mau keluar dari Islam. Ummu Sulaim ternyata milih tetap beragama Islam, dan benar Malik kemudian minggat. Malik kemudian benar meninggalkan dia membuktikan ucapannya. Dia pergi itu meninggalkan. Anas bin Malik itu masih bayi berarti. Karena Anas bin Malik itu ketika Rasulullah bukan masih bayi, berarti umur berapa ya? Ketika Rasulullah SAW meninggal, Anas bin Malik itu umur 10 tahun. Berarti umur 10 tahunnya di Madinah kan Rasulullah 10 tahun meninggal. Rasulullah meninggal, Anas bin Malik itu berumur 20 tahunan, berarti berumur 10 tahun. Nah, ibunya Malik ini kemudian pergi meninggalkan anak dan istrinya. Dia pergi menuju Syam. Menuju Syam itu kalau sekarang Yordania, Palestina, Suriah lah, ke arah utara dari Madinah gitu ya.
dan diberitakan terbunuh. Hanya Malik ini terbunuh ya, di dalam perjalanannya gitulah. Nah, kemudian Anas ibunya ininya Ummu Sulaim itu ya mendidik mengasuh anak Anas bin Malik sendirian. Oleh Ummu Sulaim, kemudian Anas bin Malik itu sengaja dibawa kepada Rasulullah dan Ummu Sulaim minta supaya Anas bin Malik ini diterima untuk menjadi pelayan Rasulullah SAW. Dan oleh Rasulullah itu diterima. Di Anas bin Malik ini, makanya Anas bin Malik termasuk yang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena banyak mengikuti Rasulullah menjadi pelayan. Kalau Rasulullah mau wudu, buru-buru siapkan airnya. Rasulullah mau pakai sendal, buru-buru disiapkan. Itulah Anas bin Malik tanya karena ini memang oleh ibunya Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini terkenal dengan kecantikannya dan keluhuran budi pekertinya. Karena ada kalau sebelum Islam kan bukan akhlak lah gitunya. Terkenal itu sampai ke Mekah terkenal. Ummu Sulaim itu memiliki perempuan yang sangat cantik dan memiliki budi pekerti lah gitunya yang luhur, yang baik. Nah, Abu Thalhah tertarik. Abu Thalhah masih kafir itu, tertarik gitunya karena tahu suami Ummu Sulaim Malik sudah meninggal. Nah, kemudian Abu Thalhah gitunya melamar, ditolak oleh Ummu Sulaim. Padahal Abu Thalhah ini saat itu saudagar paling kaya di Madinah. Ya, saudagar paling kaya, kemudian kasep pisan di Abu Thalhah mah. Jadi begitu akhirnya jadi menikah Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim. Wah, secara gini sih mah pasangan ideal ya mah. Pasangan serasi lah gitulah. Ya orangnya Abu Thalhah setelah masuk Islam juga sangat tetap karismanya tetap. Setelah masuk Islam memang sebelum masuk Islam pun dia ini orang yang disebut orang yang berpengaruh. Seorang yang karismatik, seorang yang dihormati. Ketika melamar Ummu Sulaim ditolak, bingung mana. Batur mahararayang, cek Abu Thalhah teh. Batur mangantri nepi ka daek di audisi gitu. Batur mana nepi ka ngantri teh anu tekim out. Batur mah di audisi yang ngantri, iya mah dia yang melamar ditolak. Alasannya karena kamu kafir, saya muslimah. Abu Thalhah bingung, apa itu kafir, apa itu muslimah. Lalu dia mencari tahu gitunya tentang alasan ini. Akhirnya ya sampailah kepada Rasulullah gitunya, berdialog lah dengan Rasulullah gitunya. Karena saya tidak boleh gitu menikah dengan seorang kafir. Kalau kamu mau masuk Islam maka tak Ummu Sulaim tidak ya kergelis tadi. Eueuh aya zaman aya nama. Kergelis teh Ummu Sulaim mau apa untuk mas kawinnya? Cukup dengan kamu masuk Islam. Kita Ummu Sulaim bonghar pisan. Saat itunya paling kaya di Madinah itu Abu Thalhah. Nah, Ummu Sulaim mah gitu. Naon teh eta nu geus teu mikiran dunya sebutnya teh harayang nu gitu mah. Kalau benar ya itulah masuk Islamnya itu ya disebutnya itu sebagai maharnya. Akhirnya Abu Thalhah masuk Islam dan ya jadilah menikah dengan Ummu Sulaim. Ya jadilah teh pasangan ideal, pasangan serasi itu secara real. Ningali eta mah atuh ningali etana Abu Thalhah na menjabat kasep gitu, jabah soleh. Setelah masuk Islam Abu Thalhah termasuk orang yang
kontribusi terhadap Islamnya sangat besarnya Abu Tolhah. Ummu Sulaimnya gitu di. Nah, ya tentang kisah akhirnya mereka punya anak gitu. Nah, ini yang dikisahkan di sini nih. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik mengatakan anak dari Abu Tolhah sakit. Ya, kana ibnun li Abi Tolhata yastaki, anak Abu Tolhah sakit. Adina padahal eta teh. Anas bin Malik teh adina teh nu gering teh. Fa kharaja Abu Tolha. Ini lebih singkat, yang di ini lafaz Bukharinya, yang di Muslim ternyata lebih panjang. Nanti kita bacalah dua-duanya. Memang di sini pun dimuat dua-duanya. Ya, hadisnya nih ya. Fa kharaja Abu Tolhata, kemudian anaknya sakit, Abu Tolhah sedang ada keperluan keluar. Fakubido sobiyu, ternyata anaknya meninggal. Ketika Abu Tolhahnya sedang keluarnya, sedang tidak ada di rumah. Falam maroja'a Abu Tolhah taqala, ketika Abu Tolhah pulang, dia bertanya, ma fa'alabni, kalau terjemah bebas nama. Jadi waktu Abu Tolhah pergi itu tahu anaknya itu sedang sakitnya. Nah, maka ketika pulang ya itu yang pertama ditanyakan, ma fa'alabni, bagaimana keadaan anakku? Qalat Ummu Sulaim menjawab, ya qalat Ummu Sulaimin wahia Ummu Sabiyyi, dia itu adalah ibunya dari anak tersebut, huwa askanu makana, dia itu lebih tenang dari biasanya. Kalau sedang sakit biasanya kan anak-anak rewel gitunya. Ibu-ibu gerewel, kita gering banget. Ibu-ibu gerewel gering. Makanya jawabannya seperti ini, bagaimana keadaan anak kita? Ummu Sulaim menjawab bahwa askanu makana, dia lebih tenang dari biasanya. Faqarrabat ilaihil asya'a fata asya. Kemudian Ummu Sulaim menyediakan makan malam, lalu Abu Tolhah makan malam. Di riwayat Muslim, kemudian Ummu Sulaim itu berdandan. Berdandannya pun lebih dari biasanya. Summa asoba minha, kemudian keduanya, ini maafnya di bahasanya seperti ini nih ya. Kemudian keduanya berhubungan suami istri. Falamma farogo qalat. Nah, setelah selesai Ummu Sulaim berkata, warus sobiya, mereka telah mengubur anak kita, gitu bahasanya. Maksudnya itu anaknya sudah meninggal, bahkan sudah dikubur. Falamma asbaha Abu Tolhah ta'ata Rasulullah SAW fa akhbarahu. Besoknya Abu Tolhah mendatangi Rasulullah SAW, kemudian mengabarkan hal tersebut. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, aros tumul lailata, apa kalian malam tadi menjadi pengantin? Dan Rasulullah malemesnya bahasanya, itu vulgar lah gitunya. Apa malam tadi kalian menjadi pengantin? Qala na'am, Abu Tolhah menjawab iya. Allahumma, kemudian qala Rasulullah bersabda, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah keduanya. Ternyata gitunya dari katakanlahnya dari hubungan suami istri mereka pada malam itu, kemudian Ummu Sulaim hamil. Nanti lahir anaknya Abdullah. Dari Abdullah ini kemudian punya 7 anak yang semuanya hafiz Quran. Saroleh turunan Abdullah nanti ini namanya ya. Nah, Rasulullah bertanya demikian tadinya. Abu Tolhah datang menemui Rasulullah SAW, mengabarkan kejadiannya. Kemudian Rasulullah bertanya, apa malam tadi kalian menjadi pengantin? Ya. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah keduanya. Fawaladat gulaman.
Kemudian Ummu Sulaim melahirkan seorang anak. Faqala li Abu Thalhata, kemudian ini Anas dia yang menceritakan ini. Kemudian Abu Thalhah berkata kepadaku, ihmilhu hatta ta'tiya bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bawa bayi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paba'asa ma'ahu bitamarotin. Jadi Anas bin Malik nih yang membawa bayinya menemui Rasulullah SAW dan oleh Abu Thalhah dibekali kurma. Wa ba'asahu ma'ahu bitamarotin. Ya, Anas bin Malik diperintahkan untuk membawa anaknya menemui Nabi dibekali dengan kurma. Faqala. Nah, kemudian setelah sampai Rasulullah bertanya, "Ama'ahu syai'un?" Apa kamu datang membawa sesuatu? Anas bin Malik menjawab, "Na'am, tamarotun." Ya, aku membawa kurma. Fa'akhazahan Nabi sallallahu alaihi wasallam pamadogoha. Kemudian Nabi mengambil kurmanya lalu mengunyah kurma tersebut. Summa akhazaha min fihi, lalu Nabi mengambil dari mulut beliau. Mengunyah kurma kemudian ambil kurmanya, faja'alah fi sabiyyi, lalu Nabi memasukkannya ke dalam mulut bayi tersebut. Summahan nakahu, kemudian tadi disebutnya tahnik. Ya, tahnik itu mengoleskan madu atau kurma mungkin di sininya karena tidak disebut madunya, mengoleskan madu itu ke ini langit-langit mulut si bayi. Mentahnik disebutnya, dikenalnya tahnik. Kemudian summahan nakahu, Nabi mentahnik, wasamahu, lalu Nabi memberi bayi tersebut dengan nama Abdullah. Nah, Nabi memberi nama anak tersebut Abdullah. Nah, kalau yang berkaitan dengan sabarnya sebelah mana? Justru kejadian ini sebutan sebutan Ummu Sulaim itu Ummu Sabri, ibunya sabar mah. Nah, eta siapa? Ummu Sulaim. Anaknya meninggal, sudah buru-buru nelpon bapak. Iya budak sih, kekejetan. Tekalem, Setelah meninggal, ya, dia kemudian sampai dikubur, suaminya datang ke rumah budak teh. Sekarang sudah lebih tenang dari sebelumnya. Mana ada curiga Abu Thalhah kalau anaknya sudah tidak ada. Tata Ummu Sabri tanya ibunya gitu, ibunya sabar mah. Itu gelar untuk Ummu Sulaim dari kejadian ini. Karena sebelum tadinya Ummu Sulaim itu sebelum masuk Islam pun gitu memang dia ini sudah memiliki budi pekerti yang luhur, yang apalagi kemudian setelah masuk Islam. Ini contohnya manusia perempuan lah gitunya yang berakhlakul karimah. Ini terkenal Ummu Sulaim. Nah, sampai ini satu-satunya nih perempuan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, aku melihat Ummu Sulaim di dalam surga. Karena Ummu Sulaim ini ternyata ketika Rasulullah SAW tadinya hijrah ke Madinah, dialah perempuan pertama gitu yang masuk Islam di Madinah. Ini Ummu Sulaim. Kan tidak langsung semuanya masuk Islam ya, orang Madinah tidak semuanya langsung masuk Islam. Ummu Sulaim ini dia berani mendatangi kalau ada yang menjelek-jelekan Rasulullah, didatangkan ke Ummu Sulaim, diajak gelut tah. Ya Ummu Sulaim itunya, tapi kalau untuk urusan agama, wah dia ini akan datang sendirian. Mana yang ngegoreng Muhammad kok jeung aing dikit teh. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Ya dia ini seorang yang seperti itulah gitunya, pantas lah gitu diistimewakan sampai tadinya disebutkan gitu, aku melihat Ummu Sulaim di dalam surga. Banyak hal istimewanya nih tentang Ummu Sulaim. Di antaranya, nah ini tentang soal kesabaran,
Nah inilah contohnya gitu, contoh yang luar biasa soal kesabaran itu adalah Ummu Sulaim gitu nih. Dari kejadian ini sampai suaminya saja kan nggak tahu itu bahwa anak sudah tidak ada, karena kan Ummu Sulaim tenang berarti kan. Begitu suaminya datang, ya tenanglah, dia bersikap seperti biasanya gitu kan, melayani suami, bahkan sampai sampai kepada tadinya apa kalian malam tadi menjadi pengantin, ya sampai hal seperti itunya pun masih tidak menampakkan gitunya, masih tidak terlihat. Nah ketika ngobrol sebelum tidur barulah diberitahu mana budak sudah ningali. Ketika mau tidur mana sudah budak sudah nggak ada. Nah kalau di riwayat Muslim gitunya ada juga sebetulnya Abu Thalhah kemudian marahnya karena tidak langsung diberi tahu. Tapi sikap Ummu Sulaimah ketika suami datang itu tidak langsung. Begitu suaminya datang jual cerik atau bingung salakina geus mana kunaon atuh datang jeung cerik. Tahu Sulaimah biasa gitunya tidak memperlihatkan sama sekali. Ya artinya kan ketabahan, kesabarannya gitu, padahal ini kan kasusnya anaknya meninggal. Tetanya yang terkait kesabaran apa etana entah. Nah, kemudian pada riwayat Muslim ya, pada riwayat Bukhari yang lainnya, qala Ibnu Uyainata faqala rajulun minan ansor faro'aitu tis'ata auladin. Kata salah seorang dari kaum Ansor yang mengatakan, aku melihat ada 9 anak kulluhum qad qara'ul Qur'an. Semuanya ini hafal Quran, yakni min auladi Abdillahil Maulud, yaitu turunan dari Abdullah. Tadinya anak-anak dari Abdullah itu adalah itu tadi ini bayi yang dilahirkan atas doa Rasulullah. Tadi Rasulullah mendoakan Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah keduanya. Kemudian Ummu Sulaim hamil dan melahirkan anak, oleh Rasulullah kan diberi nama Abdullah. Nah anak-anak Abdullah itu ada 9 semuanya saroleh lah intinya mah gitu, semuanya menjadi orang-orang yang soleh. Padahal kalau anak-anaknya Abdullah ini sudah tidak sezaman dengan Rasulullah. Ya Rasulullah itu sudah tidak ada. Nah sekarang pada riwayat Muslim nih hadisnya ada beberapa perbedaan lafaz, ada beberapa yang lebih rinci ya Pak. Kalau pada riwayat Muslim nih tentang hadis ini, ya pada riwayat Muslim dengan redaksi seperti ini, matabnun li Abi Thalhata min Ummi Sulaimin. Anak laki-laki Abu Thalhah, anak laki-laki Abu Thalhahnya itu dari Ummu Sulaim meninggal. Faqalat li ahliha, kemudian Ummu Sulaim yang berkata kepada keluarganya, keluarganya teh meureunnan anak-anak dari Abu Thalhah yang dulu meureunnan, kemudian dari istri sebelumnya, dari istri yang lain, kemudian juga Anas bin Malik. Jadi Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, la tuhaddisu Abu Thalhata bibnihi hatta akuna ana uhaddisuhu. Kalian jangan menceritakan soal kalian jangan menceritakan kepada Abu Thalhah tentang anaknya yang tadinya yang sudah meninggal. Kalian jangan menceritakan kepada Abu Thalhah tentang anaknya hatta akuna ana uhaddisuhu, hingga akulah nanti yang akan memberitahukannya. Faja'a faqarrabat ilaihi asya'an fa'akala wa syariba. Dan karena ini kan menceritakan kejadian yang sama nih ya, hanya dengan beda redaksinya. Kalau tadi kan disebutkan Abu Thalhahnya pergi gitunya, Abu Thalhahnya pergi, ternyata ketika Abu Thalhah pergi itu anaknya meninggal. Nah faja'a faqarrabat, kemudian dia datang, ya faqarrabat ilaihi asya'an, Ummu Sulaim menyiapkan
makan malamnya, fa'akala wasyariba, kemudian Abu Tolhahnya ya seperti biasa berarti makan, minum. Summa tasonna'at lahu ahsana ma kanat tasonna'a qabla zalika. Kemudian Ummu Sulaim berdandan tidak seperti biasanya, lebih, artinya lebihnya. Summa tasonna'at, kemudian Ummu Sulaim berdandan lahu bagi Abu Tolhah ahsana ma kana tasonna'u qabla zalika. Berdandan lebih lah berdandannya lebih itu dari biasanya. Fawaqo abiha, nah kemudian ya itulah tadinya mereka berhubungan suami istri. Falamma an ra'at annahu qad sabu'a wa asaba minha qalat. Nah ketika apa namanya kalau ini kan seperti biasanya lah menyiapkan makan malam, kemudian kalau mereka berhubungan suami istri biasa kan sebelumnya juga seperti itu. Nah, ketika selesai Ummu Sulaim berkata, ya Aba Tolhata aro'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin fatolabu ariyatahum alahum an yamna'uhum. Wahai Abu Tolhah, bagaimana pendapatmu kalau ada satu kaum yang meminjamkan sesuatu kepada satu rumah, gitulahnya kepada satu keluarga. Bagaimana kalau ada satu kaum yang meminjamkan sesuatu kepada satu rumah, fatolabu ariyatahum, lalu mereka itu menagih atau mengambil kembali apa yang mereka pinjamkan. Ada satu kaum yang memberi pinjaman, meminjamkan sesuatu kepada satu rumah, lalu mereka menagih, mengambil, meminta gitunya apa yang mereka pinjamkan. Alahum an yamna'uhum, apakah yang diberi pinjaman itu boleh menahan-nahannya? Boleh gitu, tidak memberikannya? Berarti kalau ada misalnya si A pinjam sesuatu kepada si B, pinjam sesuatu pinjam yang yang ya anggaplah misalnya gitunya, kalau pinjam palu misalnya untuk martil, lalu si A nya sendiri misalnya dia ada perlu mau menggunakan, datang kepada si B, mana martil saya mau pakai, boleh nggak kalau si B itu tidak memberikannya? Itu pinjam palu, pinjam obeng misalnya, pinjam palu, pinjam obeng, pinjam apalah gitunya. Ternyata si pemiliknya ini bermaksud mengambil. Boleh nggak gitu yang diberi pinjam, yang meminjamnya ini menahannya, tidak mau memberikannya? Qala, nah ditanya demikiannya oleh Ummu Sulaim, Abu Tolhah menjawab, la, tidak boleh itu kan, ya tidak boleh, masa kan ya yang diberi pinjam itu tidak mengembalikan apa yang dipinjamnya. Faqalat, inilah yang diucapkan oleh Ummu Sulaim kepada Abu Tolhah, fahtasib ibnaka, berihtisablah tentang anakmu. Kemarin kan ihtisabnya disebutnya dalam hal seperti ini, fahtasib, berihtisablah ibnaka itu tentang anakmu. Qala Anas bin Malik fagodiba, kemudian Abu Tolhah marah. Bongan tadi ditanya kumaha budak teh, tenang aya nama kamari nya gitu, rewel raogo aya nama tenang ya. Nya tenangnya di alam bako. Ya iyalah sudah tenang karena sudah meninggal. Jawab nggak bohong tuh. Ya pasti lebih tenang di sana tuh. Karena kalau di sini sakit, rewel, ogo, kalau sudah meninggal tenang berarti. Bener gitu kan. Ya nanti jawabannya ngente nyebutkan geus maot eta teh. Ngente nyebutkan wah geus maot sudah dikubur. Wah sigana mun kitu.
Justru marah lebih besar lagi. Tejusulan atuh bener. Ya Fagodiba Abu Tolha marah. Summa qala, kemudian Abu Tolha mengatakan taroktini hatta iza tu summa akhbarotni bibni. Kamu ini dari tadi meren tidak seperti tidak ada apa-apa gitu, bahkan melayani, memberi makan, bahkan sampai berhubungan suami istri. Tanya taruh tegerahana teh asa dibohong ada ke nyetarok tini, jadi kamu membiarkan aku tidak tahu hal itunya, padahal itunya tadinya Ummu Sulaimnya kan menyiapkan makan, kemudian melayani suaminya. Summa akhbartini bibni, setelah semua itu baru kamunya mengatakan gitu, mengabarkan tentang anakku. Fantolako, langsung minggat lagi. Untuk ketang isukna harita mah nonggongan pokoknya mah. Fantolako, nah besoknya kan tadi di hadis Bukhari kan besoknya baru dia Abu Talha ini pergi menemui Rasulullah. Fantolako hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana. Besok harinya ya Abu Talha pergi menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan apa yang telah terjadi. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, barakallahu fi lailatikuma. Nah ini kan ada sedikit perbedaan lafadznya. Kalau pada riwayat Bukhari tadi lafadznya ada Rasulullah bertanya dulu, apa kalian malam tadi seperti pengantin? Ya. Barakallahu lakuma. Mudah-mudahan Allah merahmati kalian berdua. Kalau di sini barakallahu fi lailatikuma, mudah-mudahan Allah memberkati malam kalian tadi. Qala, kemudian Anas bin Malik mengatakan fahamalat, benar ternyata Ummu Sulaim hamil. Wa kana Rasulullah SAW fi safarin wa hiya ma'ahu. Ini sedang hamil tua nih, Ummu Sulaim ikut safar bersama rombongannya, bersama Rasulullah dan rombongan, di mana Ummu Sulaim saat itu ikut safar nih, padahal sedang hamil tua nih. Abu Talha juga ikut, berarti suami istri menemani safar Rasulullah SAW. Wa kana Rasulullah SAW iza atal Madinata min safarin. Nah sementara Rasulullah SAW itu apabila pulang ke Madinah dari satu safar, la yatruku haturukon fadanau minal madinati, beliau itu tidak suka langsung pulang gitunya, karena kan pusat Madinah itu Masjid Nabawi ya, pusat kota Madinah itu kan Masjid Nabawi, rumah Rasulullah ada di situ. Nah, Rasulullah SAW itu apabila pulang dari satu safar biasanya tidak langsung masuk ke pusat kota lah gitu. Rasulullah itu suka singgah dulu di pinggiran kota Madinah. Ini kebiasaan Rasulullah SAW ya. Nah terutama ini bukan terutama nih ya. Kalau jalur pulangnya melalui daerah Kuba, Rasulullah itu singgah di Masjid Kuba, kemudian sholat 2 rakaat. Nah hingga ada syariat sholat sunat di Masjid Kuba. Tapi namanya itu sholat sunat di Masjid Kuba. Kalau yang apa namanya, yang haji, yang umroh, ketika di Madinah pasti ada kunjungan ke Masjid Kuba, datang ke sana aja mau sholat di Masjid Kuba. Khususnya di Masjid Kuba itu ada sholat sunat gitu di Masjid Kuba itu yang suka dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apabila pulang dari safar, sebelum masuk Madinah itu beliau suka singgah dulu di pinggiran kota Madinah. Nah kalau jalur kepulangannya melalui daerah Kuba, pasti singgahnya di situ di Masjid Kuba, kemudian sholat di sana, dan di situ jadi ada syariat sholat sunat 2 rakaat di Masjid Kuba. Ada hadisnya yang pahalanya besar ternyata. Sholat sunat 2 rakaat di Masjid Kuba itu sebanding dengan apalah itu, saya lupa lagi tanya redaksi hadis sama.
Nah Rasulullah SAW itu yang kebiasaan beliau apabila pulang ke Madinah dari satu safar, beliau tidak langsung itu masuknya ke kota Madinah. Fa darabahal makhadu, ternyata nah ketika singgah di pinggiran Madinah itu apa namanya, karaos alah naon sebutan teh ya Ummu Sulaim terasa gitu apa mau melahirkan. Ya, ketika ada pinggiran Madinah itu nya Ummu Sulaim, berarti ini kan sedang hamil tua gitu nya, terasa itunya apa namanya perutnya nya mau melahirkan lah itu. Fahtabasa alaiha Abu Tolhata, nah hingga Abu Tolha itu selanjutnya berpisah dengan rombongan, tidak terus menemani Rasulullah SAW, tapi tertahan nih oleh istrinya nya Ummu Sulaim yang saat itu sudah merasakan itulah mau melahirkan. Wan tolako Rasulullah SAW, nah sementara Rasulullah SAW dan rombongan kemudian terus ya pulang lah itunya. Abu Tolha saat itu tertahan itu karena istrinya Ummu Sulaim itu terasa mau melahirkan. Yaqulu Abu Tolha, nah Abu Tolha mengatakan, innaka la ta'lamu ya Rabbi, sesungguhnya engkau maha tahu wahai Tuhanku, annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillahi SAW idha kharaja, sesungguhnya sangat excited banget apalah itu ya bahasa karena itu ini sangat menakjubkanku, mengagumkan gitu, terasa bagi dirinya menakjubkan, mengagumkan, menggembirakan kalau aku keluar bersama Rasulullah SAW. Artinya setiap kalinya Abu Tolha itu menemani Rasulullah SAW safar, nah itu sangat terasa bagi Abu Tolha itu hal yang menakjubkan, mengagumkan. Artinya Abu Tolha itu resep pisahan itu maturannya menemani Rasulullah SAW kalau beliau safar. Ya sampai dia mengatakan seperti ini, kalau langsung dia mengatakannya pun, innaka la ta'lamu ya Rabbi, sesungguhnya engkau maha tahu wahai Tuhanku, in annahu yu'jibuni, sesungguhnya sangat menakjubkanku an akhruja, kalau aku keluar itu bersama Rasulullah SAW apabila beliau safar. Wa adkhula ma'ahu idza dakhala, dan aku menakjubkanku ketika masuk kota Madinah, ketika pulang juga bersama Rasulullah SAW. Nah sekarang waqodih tabastu bimataro, ini kepada Allahnya bicaranya kan. Sekarang engkau melihat bahwa aku terhalang nih oleh istriku sehingga aku tidak terus bisa bersama Rasulullah bersama rombongan. Qodih tabastu bimataro, jadi ya Allah aku terhalang, aku tertahan gitunya dengan oleh apa yang engkau lihat. Taqulu Ummu Sulaimin, Ummu Sulaim berkata, ya Aba Tolhata ma ajidul ladzi kuntu ajidu, aku sudah tidak kuat. Jadi Ummu Sulaim berkata kepada Abu Tolha itunya, wahai Abu Tolha, aku sudah tidak kuat, itu yaitu mau melahirkan nih ya. Intolik, ayo kita pergi dari sini, cari itu para haji di mana. Dukun bayi dukun bayi kabidan atau buru-buru, ini sudah tidak kuat mau melahirkan ya, artinya gitunya minta supaya ayo pergi itu fantolak intolik, ayo berangkat dari sini. Fantolako, kemudian keduanya berangkat. Wadorobahal makhodu, dan itu rasa ingin melahirkannya itu semakin apa namanya ya, ini pembukaan sabaraha ya. Nyarasa mau melahirkannya itu semakin terasa lah itunya. Fadorobahal makhodu, rasa melahirkannya itu semakin terasa. Hina kodima, hingga keduanya sampai fawaladat gulaman. Ya itulah takdir dari Allahnya begitu, sampai ke mungkin melahirkannya di rumah gitunya. Ketika sampai ke rumah tidak lama Ummu Sulaim kemudian melahirkan.
Faqalat li ummi. Nah, sekarang Anas bin Malik mengatakan faqalat li ummi, ibuku berkata kepadaku, ya Anasu la yurdiuhu ahadun hatta taghdwa bihi ala Rasulillah SAW. Wahai Anas bin Malik, ini budayanya. Budaya di Arab itu kan kalau ada yang melahirkan itu suka disusui oleh yang lain itu, bahkan Rasulullah SAW pun ibu apa namanya ya, ibu susunya Halimatus Sa'diyah namanya, dia yang menyusui Rasulullah SAW. Ini budaya ya di sananya, padahalnya ibunya Rasulullah itu kan Aminah melahirkan, tapi budayanya gitu di sana itu kemudian disusukan kepada orang lain. Nah, di dalam Islam kan ada hukumnya, haram menikah, disebutnya saudara sesusu antara laki-laki dan perempuan yang pernah disusui oleh satu orang yang sama. Itu disebutnya saudara sesusunya, mereka ini haram menikahnya antara laki-laki dan perempuan. Nah, itunya yang waktu kecilnya ini pernah menyusu kepada satu orang yang sama. Nah, Ummu Sulaim berkata, wahai Anas, jangan dulu bayi ini disusukan kepada siapapun hatta taghdwa bihi ala Rasulullah SAW, sebelum kamu membawanya ke Rasulullah SAW. Falamma asbaha, kemudian besoknya hamal tuhu, aku membawa bayi tersebut, fantolaktu bihi ila Rasulullah SAW. Kemudian aku membawanya menemui Rasulullah SAW. Nah, kemudian ya terjadilah apa yang tadinya apa sih yang dilakukan oleh Rasulullahnya ketika Anas bin Malik datang membawa bayi yang tadi di hadis Bukhari. Rasulullah bertanya, bawa apa ke sini? Bawa kurma. Sini kurmanya. Kemudian dikunyah, kemudian setelah halus gitunya dikunyah oleh Rasulullah, lalu disuapkan ke bayi. Fadzakara tamamal hadisina. Kemudian selanjutnya sama gitu. Nah, sampai di situnya itu hadis nomor 20 ada 2. Ini hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Yang pertama tadi itu redaksi yang ada di Bukhari, yang kedua ini ada yang ada di Muslim. Nah, tentang sabarnya itu ya. Inilah justru Ummu Sulaim itu dikenal sebagai Ummu Sobri. Soal sabar itu adalah Ummu Sulaim lah gitu, orang yang paling orang teladan gitunya, teladan, contoh, panutan itu soal sabar itu Ummu Sulaim. Dari satu kisah ini sebetulnya kisah tentang Ummu Sulaim itu banyak, itu hal yang menarik ya. Bahkan kalau sahabat-sahabat yang disebutkan 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab, semuanya laki-laki. Kemudian ada orang-orang yang sudah disebutkan namanya disebutkan di surga, 1 Bilal, 2 Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu disebutkan oleh Rasulullah di surganya yang ini. Yaitu ketika Isra Mi'rajnya, aku melihat sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari emas. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, itu istana untuk siapa? Ya, di pinggir istana itu aku melihat seorang perempuan yang sedang wudhu. Nah, aku melihat sebuah istana dan di pinggir istana itu ada seorang perempuan yang sedang wudhu. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, itu untuk siapa? Malaikat Jibril menjawab, itu istananya Umar bin Khattab. Kalau perempuan, satu-satunya yang disebutkan melihatnya di surga yaitu ini Ummu Sulaim. Ya, karena banyaknya keistimewaannya, terutama tentang hal-hal seperti ini. Karena sebelum masuk Islam pun Ummu Sulaim ini memang sudah dikenal gitu, seorang perempuan yang berbudi pekerti luhur. Ya, terkenal karena itulah budi pekertinya, belum akhlak sih sebelum Islam. Nah, setelah Islam apalagi
Ya setelah Islam itu apalagi terkenal itu karena kecantikannya gitu, karena keluhuran, kemuliaan akhlaknya, keberaniannya. Ummu Sulaim diajak gelut ngajak goreng Nabi itu. Ummu Sulaim berani gitunya mendatangi orang yang menghina Nabi, itu menjelek-jelekan Nabi, menjelek-jelekan Islam. Ummu Sulaim berani gitu untuk membela Islam sampai di sana. Tapi kemudian dari kisah ini nih Ummu Sulaim itu dikenal dengan tentang kesabarannya. Kita juga sekilasinya tadi bisa melihat itunya bagaimana Ummu Sulaim menghadapi situasi demikian. Ketika anaknya sakit keras kan suaminya pergi. Ketika suaminya tidak ada, anaknya meninggal. Lalu ketika suaminya pulang, bagaimana dia memperlakukan suaminya? Nah ini yang contoh luar biasa gitu soal kesabaran. Dan ketika menceritakannya pun kan sampai Abu Thalha kan nggak bisa marah besar, artinya nggak bisa marah besar kan, ditanya dulu bagaimana kalau seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, lalu dia mengambilnya, apa yang diberi pinjaman itu boleh menahannya, tidak mau memberikannya, nggak boleh, pan gitu Abu Thalha teh, tah budak teh, anakmu itu diambil oleh pemiliknya, oleh Allah. So kayak mereka kumaha, maka tadi cerita ulah. Tadi kan tanya nyebikon atuh ari dari nu manehna. Nyaho. Ummu Sulaim teh tahu Ummu Sulaim teh cerdas itunya. Dia cerdas, cantik, mulia, berani. Makanya ini satu-satunya sahabat perempuan yang disebut disebut gitu. Aku melihat Ummu Sulaim di surga, perempuan hanya satu-satunya. Khadijah gitu. Ya Aisyah enggak. Fatimah enggak, itu Ummu Sulaim. Karena bukan hanya soal kesabarannya yang terkenal dari Ummu Sulaim, ya itulah perempuan sempurna itu sih artinya Ummu Sulaim. Itu tadinya kecantikannya, kemuliaannya, keberaniannya, keteguhannya, itu kesabarannya, nah bahkan untuk kesabaran mana dikenal dengan sebutannya itu Ummu Sobri itu. Soal kesabaran Ummu Sulaim gak akan ada yang melebihi, anggaplah seperti itu. Terus setelahnya kalau soal sabarnya kan sangat jelas eta tanya bagian itunya gitunya yang menunjukkan soal sabarnya nih dari hadis yang nomor 20 ini. Bagaimana Ummu Sulaim menghadapi situasi yang demikian, itulah contoh kesabaran. Ini kan tentang bab sabarnya, tapi kan tidak ada kata-kata sabar di hadisnya. Malah Ummu Sulaim tadi yang mengatakan kepada Abu Thalha tadinya ihtasib ibnaka, artinya ihtisablah wahai Abu Thalha terkait dengan anakmu ini. Malah menasihati demikian kepada Abu Thalha.